Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan bab 1 materi ilmu hadis. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Kelompok 5 yaitu saya sendiri, Aila Salsabila Sarlata, Afani Tanzania Hafsah, Raisa Anggraini Puspita, Keisat Natania, Maulana Ali Rahman, Dwi Fadila Rosmiati, Mualifika Safinatul Najah, Siti Fatimah Zahra. Kepada Siti Fatimah Zahra dipersilakan. Pengertian Al-Quran secara bahasa. Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan Al-Quran secara bahasa. 1. Kata Al-Quran adalah isim mustaq, isim yang bisa ditafsir atau diubah dari sebagian ulama. Ada yang mengatakan fi'il korona, ada juga yang mengatakan korina, yang menunjukkan. Karena sesungguhnya ayat-ayat Al-Quran saling melengkapi dan saling membenarkan. Ada juga yang berpendapat Al-Quran berasal dari isim mustaq, yaitu qoro'ah, al-qori, yang berarti mengumpulkan. 2. Al-Quran adalah isim alam, tidak bisa ditasyrif, yang sudah Allah khususkan untuk kitab kepada Nabi Muhammad SAW seperti kitab lainnya. Secara istilah, para ulama juga berbeda pendapat dalam memberikan definisi Al-Quran. Menurut Muhammad Ali As-Sobuni, Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki mukjizat yang diturunkan kepada penutup para nabi dan rasul melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam, ditulis pada mushaf, kemudian disampaikan kepada kitab secara mutawatir yang dianggap ibadah dengan membacanya, dimulai dari Al-Fatihah dan diakhiri dengan An-Nas. Menurut Abdullah Wahab Khalaf, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan oleh malaikat Jibril alaihissalam ke hati Rasulullah supaya menjadi petunjuk untuk Nabi Muhammad yang sesungguhnya ia adalah utusan Allah yang sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Al-Quran ditulis di antara dua buku yang dimulai dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Menurut Subi As-Salih, Al-Quran adalah kalam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya mendapat pahala. Dari definisi yang diberikan oleh para ahli terhadap Al-Quran tersebut, terlihat dengan jelas beberapa unsur yang dimiliki Al-Quran sekaligus yang membedakan Al-Quran dari parangan atau kalam makhluk. Unsur-unsur tersebut diantaranya: 1. Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Rasulullah SAW secara lafal dan makna. Inilah yang membedakan Al-Quran dengan hadis dan qudsi. Karena hadis dan fiksi makna dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Diturunkannya melalui malaikat Jibril alaihissalam. Al-Quran diturunkan melalui Jibril alaihissalam, baik lafal dan maknanya kepada Rasulullah SAW, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi bukti kerasulan Muhammad SAW dan mukjizat terbesar baginya. 4. Terhimpun di dalam mushaf unsur yang memberikan penegasan bahwa apa yang bertentangan dengan mushaf Utsmani tidak bisa disebut dengan Al-Quran. 5. Diriwayatkan secara mutawatir. Wahyu yang diterima Rasulullah SAW harus diriwayatkan oleh perawi yang menurut kebiasaannya mustahil bagi manusia, bagi mereka sepakat untuk berdosa. Hal ini terus berkesinambungan pada setiap tingkatan perawi sampai akhir. 6. Membacanya bernilai ibadah. Sabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka ia akan mendapatkan satu kebaikan, sedang satu kebaikan akan dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf
Akan tetapi alif adalah satu huruf, lam adalah satu huruf, dan mim adalah satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Nama lain dari Al-Quran. Nama menjadi sangat penting untuk mengenali dan membedakan satu dengan yang lainnya. Begitu juga dengan Al-Quran. Dari nama-nama Al-Quran tersebut yang terkenal ada 5, yaitu 1. Al-Quran. Dinamakan Al-Quran karena diucapkan dengan lisan atau dibaca dan karena mengumpulkan kisah-kisah. Di dalamnya juga ada janji, larangan, dan ayat-ayat serta surah-surah yang saling mengikat satu sama lain. Nama Al-Quran sendiri terdapat di Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9. 2. Alkitab. Lafaz Alkitab disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 279 kali. Dinamakan Alkitab karena sesungguhnya Al-Quran tersusun dalam satu kitab yang ditulis dan dikumpulkan dalam satu mushaf. Nama ini tercantum di dalam firman Allah dalam surah Al-Anbiya ayat 10. 3. Al-Furqan. Lafaz Al-Furqan disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 3 kali. Dinamakan Al-Furqan karena Al-Quran membedakan yang baik dan yang buruk, dan juga membedakan yang petunjuk dan yang sesat. Nama ini disebutkan di dalam firman Allah dalam surah Al-Furqan ayat 1. 4. Az-Zikr. Terdapat di dalam Quran surah Al-Hijr ayat 9. 5. At-Tanzil. Terdapat di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 162. Tahap-tahap turunnya Al-Quran. Tahap pertama atau At-Tanazalul Awalu. Al-Quran diturunkan ke Lauhul Mahfuz, yaitu suatu tempat yang tidak ada satupun manusia yang mengetahuinya. Lauhul Mahfuz adalah sesuatu yang gaib dan seorang muslim harus meyakininya. Tahap kedua atau At-Tanazalul Asani. Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di Samaud Dunia atau langit yang terdekat dengan bumi. Dalil yang menunjukkan hal tersebut sangatlah banyak, diantaranya Al-Quran surah Al-Qadar ayat 1. Yang terakhir tahap ketiga, Al-Quran diturunkan dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam. Tercantum di dalam Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 193 sampai 194. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, mempunyai beberapa hikmah, diantaranya 1. Mempermudah menghafalkan Al-Quran, terutama di masa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, mempunyai beberapa hikmah, diantaranya 1. Mempermudah menghafalkan Al-Quran, terutama di masa awal penurunannya. 2. Meneguh hati Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan tugas berat atau menyampaikan risalahnya dan menghadapi tantangannya. 3. Agar ajaran-ajaran Al-Quran lebih mudah difahami dan diamalkan oleh umat Islam. 4. Diturunkan secara berangsur-angsur, memberikan makna agar kita membaca, memahami, mempelajari, dan menghafal Al-Quran secara bertahap. 5. Penetapan hukum dan pelaksanaannya bertahap dan terukur sebagaimana pada saat turunnya Al-Quran. Pengertian wahyu. Secara bahasa, wahyu berarti memberitahukan secara samar tulisan tertulis, utusan, ilham, perintah, dan isyarat. Sedangkan menurut istilah, wahyu adalah memberitahukan hukum-hukum syariat atau kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita lihat penggunaannya, kata wahyu memiliki beberapa pengertian. 1. Wahyu yang berarti ilham, seperti dalam surat An-Nahl ayat 68. 2. Wahyu dengan arti perintah, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 111. 3. Wahyu yang berarti bisikan, seperti dalam surat Al-An'am ayat 121. 4. Wahyu yang berarti ilham, yaitu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat agar mereka mengerjakannya, seperti dalam surah Al-Anfal ayat 12. Lanjut. Cara-cara turunnya wahyu berdasarkan firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 51. Umumnya wahyu turun kepada para nabi dengan 3 cara. Yang pertama, Allah bertemu dengan seseorang yang Allah kehendaki secara langsung dengan cara yang sama, dengan artian sangat cepat sekali tanpa perantara. Cara kedua, Allah berbicara dengan nabi dari belakang hijab dengan arti atasan, dengan membuka hijab secara maknawi, artian tersingkap. Maka Nabi Muhammad mendengar tetapi tanpa suara dan huruf, bahkan tak ada bahasanya.
tidaklah sama kalam Allah dengan kalam makhluk. Yang ketiga, Allah mengirim malaikat Jibril dalam artian sebagai perantaranya kepada Nabi dan bertemu lalu menyampaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini ada 4 cara, yaitu yang pertama, ada kalanya Nabi Muhammad SAW melihat malaikat Jibril alaihissalam dalam bentuk asli. Yang kedua, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dalam wujud manusia. Orang-orang pun bisa mendengar suaranya. Yang ketiga, menemui Rasulullah dengan cepat tetapi Rasul tidak melihat. Namun ada perubahan pada sisi pemilik risalah. Dan yang terakhir, yang keempat, terkadang pemberian wahyu seperti bunyi lonceng. Cara ini adalah cara yang paling beda dalam menerima wahyu. Orang-orang yang sedang berada di sekitar Nabi mungkin mendengar tetapi tidak dapat memahami maksud dari bunyi lonceng tersebut. Kembalikan kepada Ayla. Ya, Ayla. Terima kasih kepada Ali. Sekian dari kelompok kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.